Halo Didikers. Bagi kalian yang mendengar kata penjara, mungkin bukan lagi sebuah tempat yang asing untuk kita ketahui. Namun bagaimana dengan penjara bawah tanah? Saat ini, rasanya tak mungkin jika negara kita menggunakan penjara ini untuk memberikan hukuman kurungan pada pelaku kejahatan yang sudah divonis penjara. Namun meski tak lagi digunakan, bukan berarti di Indonesia tak ada penjara bawah tanah seperti yang sering kita lihat di film-film. Bahkan, penjara yang ada di Indonesia ini terkenal sangat menyeramkan dan mengerikan. Mau tahu penjara bawah tanah terseram yang ada di Indonesia? Mari kita bongkar. Pesona angker gedung ini memang sudah terkenal sampai pelosok negeri. Lawang Sewu yang dikenal sebagai gedung administrasi pada zaman kolonial Belanda ini berdiri di atas penjara bawah tanah yang saat ini terabaikan dan dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, bangunan tua ini sebenarnya berfungsi sebagai kantor kereta api yang disebut sebagai Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij. Di Lawang Sewu ini terdapat satu ruang yang terdiri dari beberapa kotak dengan luas kira-kira 1 meter setiap kotaknya. Berbentuk seperti bak mandi, penjara jongkok ini hanya memiliki tinggi 50 cm. Konon setiap kotanya dulu ditempati 3-4 tahanan, bahkan bisa sampai 6 tahanan. Kotak-kotak setinggi lutut orang dewasa ini ditutup dan para tahanan harus mendekam di tempat yang super kecil, gelap dan sangat sempit sembari jongkok atau duduk. Oleh karena itu, penjara yang satu ini juga sering disebut sebagai penjara jongkok atau penjara berdiri. Selain itu, para pengunjung sering menjadikan lokasi ini sebagai tempat untuk uji nyali. Berdasarkan informasi, ruang bawah tanah ini sudah lama ditutup sejak 2014. Bagaimana? Sudah ada yang pernah datang uji nyali di sini nggak, Bedikers? Berikutnya ada Museum Fathahillah Jakarta. Terletak di Kota Tua Jakarta, Museum Fathahillah menjadi saksi bisu kejamnya para penjajah Belanda. Sementara bagian atasnya digunakan sebagai kantor dan ruang pengadilan, bagian bawah tanah museum ini adalah penjara. Secara khusus, penjara bawah tanah Museum Fathahillah lebih sering digunakan untuk menahan tokoh-tokoh yang menentang pemerintahan kolonial. Tercatat bahwa ada sejumlah pahlawan yang pernah mendekam di penjara Fathahillah ini. Di antaranya adalah Untung Suropati, Katnyakdin, dan Pangeran Diponegoro. Dalam ruangan bawah tanahnya ada sekitar 500 orang tahanan. Terlebih lagi atapnya begitu rendah. Siapapun yang masuk harus menunduk. Para tahanan pun berdesak-desakan dibiarkan mati kelaparan. Atau bahkan disiksa hingga mati di dalamnya. Bahkan di Bedikers, menurut cerita yang tersebar, tempat ini dulunya juga dijadikan sebagai lokasi hukum gantung bagi ribuan warga suku Tionghoa serta pemberontak Belanda. Di Museum Fathahillah juga terdapat batu-batu besar bulat berantai yang digunakan sebagai borgol untuk para tahanan. Beralih dari ibu kota, Surabaya juga memiliki peninggalan penjara yang tak kalah mengerikan. Ada penjara Kalisosok Surabaya. Bangunan ini pernah menahan sejumlah tokoh pahlawan seperti Soekarno, W.R. Supratman, dan Hos Cokro Aminoto. Penjara yang dibangun di era kepemimpinan Herman Willem Daendels ini memiliki ruang bawah tanah yang gelap dan pengap. Satu ruangan sempit kapasitas 20 orang dipaksakan untuk memuat 90 orang. Tak hanya itu, penjara Kalisosok juga dijadikan tempat eksekusi tahanan. Namun sayang sekali, bangunan yang seharusnya menjadi cagar budaya kini tak terurus dan bahkan beralih fungsi menjadi tempat kos. Apa kalian tertarik untuk tinggal di sana, Bedikers? Dan sekarang kita pindah, ada penjara Sukamiskin Bandung. Dibangun pada tahun 1918 oleh Wolf Shoemaker, penjara Sukamiskin ini ternyata pernah digunakan sebagai penjara di zaman pemerintah kolonial Belanda. Penjara yang memiliki 552 sel ini mayoritas dihuni oleh kaum intelektual Indonesia yang dianggap membangkang. Sedangkan sel bawah tanahnya digunakan untuk penjahat yang dianggap berbahaya. Soekarno adalah salah satu orang yang pernah menghuni penjara Sukamiskin. Ia tinggal di sebuah ruangan berukuran 3 x 2,5 meter. Rambutnya dipotong hingga hampir gundul, dan ia pernah dijadikan pekerja kasar di sana.
Namun di sanalah Soekarno juga menjadikan tempat ini membuat beberapa buku, seperti Di Bawah Bendera Revolusi, Indonesia Menggugat, dan lain sebagainya. Sampai saat ini penjara Sukamiskin masih sangat kental dengan suasananya yang seram dan mengerikan. Bahkan ruang bawah tanah yang dipakai untuk penjahat berbahaya masih tetap dijaga oleh petugas. Akan tetapi sejak tahun 1945, penjara bawah tanah ini tertutup untuk umum dan tak dapat dipergunakan lagi. Selanjutnya ada Benteng Pandem Cilacap. Bangunan dengan nama asli Kusbaterij op de Lentong de Cilacap ini dulunya dijadikan sebagai alat pertahanan Belanda saat menghadapi sekutu dan pemberontakan bangsa Indonesia. Di sekeliling Benteng Pandem terdapat parit yang disebut-sebut diisi oleh buaya. Tujuannya adalah untuk menghalau pekerja rodi dan para tahanan untuk keluar dan mencegah musuh masuk ke dalamnya. Para sipir tahanan di Benteng Pandem pun terkenal tak memiliki ampun. Mereka tak ragu menghabisi nyawa para pekerja rodi yang melawan atau sudah tak produktif lagi. Nasib yang sama juga dialami oleh para tawanan yang dikurung di sel bawah tanahnya. Jasad-jasad mereka kemudian dibuang ke dalam sumur yang ada di Benteng Pandem ini. Penjara yang satu ini mungkin tak seperti penjara lainnya. Ada Benteng Melbourne Bengkulu. Benteng Melbourne adalah bangunan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Inggris di Bengkulu. Namun setelah itu, yang banyak menggunakannya adalah pemerintah Belanda. Selain berfungsi sebagai tempat pertahanan, ia juga memiliki penjara di bagian bawah tanahnya. Salah satu yang khas dari penjara ini adalah salah satu dinding selnya yang berlumur darah. Dulu memang ada salah satu tahanan yang menulisi selnya dengan darah sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Belanda. Tak hanya menuliskan keluh kesahnya, ia juga menggambar sebuah arah mata angin di sana. Hingga saat ini tak ada yang tahu apa arti gambar tersebut. Coba kalian lihat, siapa tahu Pedikers ada yang bisa mencahin arti dari gambarnya. Terakhir ada Port Rotterdam atau Benteng Rotterdam Makassar. Benteng ini sebenarnya bernama Benteng Jumpandang buatan Kerajaan Guatalo di tahun 1545. Namun setelah kalah oleh Belanda, Jumpandang diambil alih dan diganti namanya menjadi Fort Rotterdam. Benteng ini berperan sebagai bangunan yang multifungsi di era Belanda. Ia digunakan sebagai pertahanan, menampung rempah-rempah, dan tentunya penjara. Salah satu tokoh nasional yang pernah ditahan di dalamnya adalah Pangeran Diponegoro. Nah, itulah tadi penjara yang terkenal menyeramkan. Jadi, mana nih penjara bawah tanah yang sudah pernah kalian kunjungi? Sebutkan di kolom komentar ya.